Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kami ingin mempresentasikan tentang filsafat manusia, yaitu di bab etika, atau di bab 10. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alifia Nafisa Nurul Kaunain Kristi. Nama saya Fianingrum. Nama saya Muhammad Breges Putra Pangestu. Ya, langsung di slide selanjutnya. Pertama-tama, di sini ada pengertian etika secara istilah. Istilah etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani dalam bentuk tunggal. Kata tersebut mempunyai banyak arti. Tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Bentuk jamak ethos yaitu taeta yang berarti adat atau kebiasaan. Arti terakhir tersebut menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh filsuf besar Yunani Aristoteles dari tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Akan tetapi, penelusuran arti etimologis tidak cukup untuk memahami konsep yang dimaksud dengan istilah etika. Pengertian etika secara bahasa. Penelusuran etimologis ini mengingatkan kita bahwa dalam bahasa Indonesia sering digunakan kata etos seperti etos kerja, etos profesi, dan sebagainya. Kata tersebut diterima dalam bahasa Indonesia tidak langsung dari bahasa Yunani, melainkan melalui bahasa Inggris. Selanjutnya, kita dapat mencermati pengertian etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terdaftar dalam Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1988 yang mengacu pada 3 arti, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban, moral atau akhlak. Yang kedua adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya ada etika sebagai cabang filsafat. Yang pertama ada etika deskriptif atau etika yang melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Yang kedua ada etika normatif, yaitu etika yang merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsungnya diskusi paling menarik tentang masalah moral. Yang ketiga adalah etika profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin professius yang artinya suatu kegiatan atau pekerjaan manusia yang dikaitkan dengan sumpah suci. Yang keempat ada etika terapan. Etika terapan merupakan disiplin filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Keempat cabang filsafat ini selanjutnya akan kita bahas lebih lengkap di slide berikutnya. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperoleh atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam berbagai kebudayaan atau subkultur tertentu dalam suatu periode sejarah dan sebagainya. Karena etika deskriptif hanya melukiskan, maka tidak memberi penilaian. Selanjutnya, ada etika normatif. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi paling menarik tentang masalah moral. Etika normatif dalam hal ini tidak bertindak sebagai penonton netral, seperti halnya dalam etika deskriptif, melainkan melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Filsuf etika normatif bukan sekedar melukiskan adat mengayau yang pernah terdapat dalam kebudayaan pada masa lalu, melainkan menolak adat tersebut karena bertentangan dengan martabat manusia. Selanjutnya, silakan Bregas. Etika normatif. Demikian pula etika normatif bukan hanya membatasi diri dengan memandang fungsi prostitusi dalam suatu masyarakat, melainkan menolak prostitusi sebagai suatu lembaga yang bertentangan dengan martabat wanita, biarpun dalam praktik belum tentu dapat diberantas sampai tuntas.
penilaian itu dibentuk atas dasar norma-norma. Misalnya norma bahwa martabat manusia harus dihormati. Etika normatif disebut bersifat preskriptif, memerintahkan, yaitu menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Sehubungan dengan itu, etika normatif menggemukakan berbagai argumentasi mengapa berlaku harus disebut baik atau buruk, dan mengapa suatu anggapan moral dapat dianggap benar atau salah. Berbagai argumentasi tersebut bertumpu pada norma-norma atau prinsip-prinsip etis yang dianggap tidak dapat ditawar-tawar. Oleh karena itu, etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Etika profesi. Profesi berasal dari bahasa Latin, profesius, yang artinya suatu kegiatan atau pekerjaan manusia yang dikaitkan dengan sumpah suci. Profesi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Di dalam dunia kerja tersebut, manusia membutuhkan pegangan sebagai pertimbangan moral dan sikap yang bijak. Untuk itu diperlukanlah etika profesi, yaitu etika yang berkaitan dengan profesi atau dunia kerja dan berperan sebagai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama serta menjadi pegangan para anggotanya. Kode etik profesi. Kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan semua tugas profesi dan hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangannya. Salah satu contoh kode etik profesi tertua adalah Sumpah Hippocrates yang dianggap sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Etika terapan. Etika terapan merupakan disiplin filsafat yang berusaha untuk menerapkan teori-teori etika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Etika terapan merupakan cabang etika yang terdiri dari analisis dari masalah moral yang spesifik dan konvensional. Berbagai pertanyaan yang dapat diajukan dalam bidang etika terapan, misalnya apakah melakukan aborsi amoral, apakah euthanasia amoral, apakah binatang yang juga memiliki hak, apa saja yang merupakan hak asasi manusia dan bagaimana menentukannya, dan lain-lain. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Afria. Yang selanjutnya adalah etika terapan. Pertanyaan juga dapat bersifat spesifik, seperti jika seseorang dapat membuat hidupnya lebih baik dibanding saya, apakah benar cara moral untuk mengorbankan saya demi mereka jika dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk menjadi tuas penyeimbang di bidang hukum, politik, dan praktik arbitrasi. Namun, tidak semua pertanyaan dapat diterapkan untuk kebijakan publik. Misalnya, pertanyaan penilaian etika seperti, apakah berbohong itu selalu salah? Jika tidak, kapan dibenarkan? Lebih merupakan pertanyaan di bidang etiket. Slide selanjutnya. Secara umum, terdapat dua karakter penting yang perlu agar suatu masalah dapat menjadi topik dalam etika terapan. Yang pertama adalah masalah tersebut haruslah bersifat kontroversial dalam pengertian terhadap berbagai kelompok yang besar, baik yang mendukung ataupun menolak isu yang dibahas tersebut. Masalah perampokan bersenjata misalnya, bukanlah masalah etika terapan, karena semua orang setuju bahwa praktik ini sangat tidak bermoral. Sebaliknya, masalah kontrol senjata dapat menjadi etika terapan karena terdapat kelompok besar, baik yang menyetujui maupun topik etika terapan adalah isu itu harus jelas merupakan masalah moral. Slide selanjutnya. Kesimpulannya adalah etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral yang terbagi menjadi etika deskriptif, normatif, profesi, dan terapan. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 12. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.